Just mau tambah sedikit lah. So tadi Ero ada mention lah, confrontation tu is for growth. Untuk so growth tu bukan saja untuk the confronter, tapi juga untuk orang yang be confronted. So bagi saya bila when we choose untuk forgive and forget kan, mungkin bagus untuk kita, tapi dia tidak bagus untuk orang itu. Sebab dia tidak tahu, mungkin dia tidak tahu apa yang dia buat itu salah. Wow. Ya. Dalam konteks Asia kan kadang-kadang ini orang yang konfront nih kan sering kali dikait rapat dengan kurang ajar. Macam mana kita mau atasi ini persepsi lah kamu rasa? Coba memenangkan mata saya di tempat si Ero, jadi saya tanya si Ero lah. Oke. Ero kurang macam ajar mana? aja. Kasar kah? Oke, sorry. Tidak. Oke. Maksudnya iyalah kurang ajar kan. Oke guys, dia begini, kita kena acknowledge dulu di dalam dunia yang penuh kepura-puraan ini. Itu dia Ero. Di dunia inilah kita ada banyak individu dengan karakter yang berbeza. Oke, karakter yang berbeza di mana ada orang yang saya mau fokuskan karakter untuk topik kita nih, satu keterbukaan dia. Ada orang yang terbuka, ada yang tidak terbuka. Dan yang satu lagi saya mau fokuskan adalah kematangan. Level of kematangan ini pula, ya based on kita punya life experience lah kan. Makin banyak kita, umur semakin meningkat, makin banyak experience, and you know how to handle things lah. Dan di sanalah ada fine definition between adakah kurang ajar atau tidak kurang ajar itu confrontation. Dan di dalam confrontation dia ada confronter dan yang being confronted. Jadi masing-masing ni ada peranan dia masing-masing, Cik. Kalau saya confront orang, I have to know. I have to know that saya perlu keras. Tapi keras itu, saya balik kepada saya punya quotes awal-awal, keras dia tu bukan bermaksud biadab. Dan yang menerima confrontation tu, yang being confronted, dia perlu cukup bersikap terbuka untuk ambil positif daripada apa yang saya cakap. So ini level ini dua unsur yang akan define sama ada berjaya atau tidak confrontation kamu itulah. Tapi saya percaya confrontation is a must dalam environment yang mau grow. Jadi kalau kamu mau grow, confront, dan yang dikonfront itu kena bersikap terbuka lah. Jadi tiada istilah kurang ajar sebenarnya, tapi berbalik kepada how kita terbuka dan how kita matang. Adakah kita matang enough to understand the issue? Begitulah. Jadi kalau saya encourage to confront. And yang terima tu pun kena matang lah. Tapi ini proses perlu dipelajari lah. Selangkah demi selangkah kita menyelusuri kehidupan. Jadi kita akan belajar itulah. Okay guys, so mari kita bersikap terbuka dan matanglah. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yes, Pastor. Sebab poin yang sangat bagus daripada Ero. Namun saya ingin menyentuh sedikit lebih jauh tentang ini konteks masyarakat Asia. Nah, secara umum, umumnya masyarakat Asia ini lebih kepada mementingkan hubungan, menjaga hubungan, menjaga hati. Memang ada yang berani konfront, tapi secara umum, general, menjaga hati. Kalau dibandingkan dengan Western,
Asia ni jaga hati, macam itu jadi culture kita. So sometimes secara umum kalau di-confront begitu saja, kalau di Asia itu kita tidak biasa itu. That's why boleh timbul itu perkataan, wah kurang ajar betul nih orang yang menegurnya. Seperti itu, karena tidak sama dengan budaya Barat. Sebenarnya budaya Asia itu, kalau saya secara pribadi, saya sangat bangga dengan culture kita. Mementingkan hubungan dan menjaga hubungan. Dan kalau mau konfront pun, saya percaya bahwa orang Asia sendiri yang boleh mempengaruhi dan membantu orang Asia untuk konfront dengan cara yang betul. Bukan dari luar. Karena kita yang mengerti budaya kita punya selok-belok latar belakang semua dan sebagainya. Kesaksian orang Asia yang berani konfront, berubah daripada comfort saja tiba-tiba menjadi konfront itu sangat berguna untuk orang Asia. Bagaimana dia dapat menjadi seperti itu? Kalau itu betul-betul bermanfaat untuk hidup orang-orang masyarakat Asia khususnya. Itu pendapat dari saya, 20 sen dari saya. Iya, Cik, kau tahu itulah. Kamu pernah dengar kata artificial harmony? Artificial harmony ini kan mungkin berkait rapat sama nih budaya orang kita lah, pasti kan orang Asia nih. Kalau yang kita mementingkan keharmonian kan, sampai tidak mau konfront, sebab most of the time mau jaga ini keharmonian. Jadi kita panggil dia artificial artificial harmony. Sebab kita terlampau mau jaga harmoni, jadi semua ketidakpuasan hati itu simpan kubur. Apa kita buat? Kita cakap di belakang, itulah keluar dia terms macik bawah. Which is unhealthy lah. Itulah. So kita tidak maulah dalam artificial harmony gitu kan. So, nanti dia menaikkan ini, menaikkan ini budaya membawa. Cakap belakang. Cakap belakang, betul. Yes. Oke, kadang-kadang kan saya terpikir juga, adakah ini comfort sama konfront nih dia ikut personality orang? Begitu. Contoh si Eva kan, dia introvert kan, dia akan tetap pilih konfront begitu. Macam mana Eva? Kok pilih konfront kah? Kalau saya pilih comfort. Oke. So adakah dia berkaitan dengan personality atau tidak? Secara amnya, generally, bila kita sebut pasal extrovert, so usually extrovert ni akan kena chop macam dorang ni memang confronter lah, sebab dorang lantang anything. Kalau ada apa-apa situasi, ada masalah, dan they terus direct begitu kan. Tapi untuk orang yang introvert ni, sebab dorang lebih kepada pendiam kan, dorang suka ketenangan, so most of the time memang dorang akan pilih comfort macam saya. Tapi sama ada seseorang itu adalah confronter ataupun comforter, itu saya tidak akan cakap dia 100% related, sebab macam yang sudah dihuraikan sebelum ni, bila kita dalam situasi apa kita perlu confront dan dalam situasi apa kita perlu comfort, itu semua memerlukan hikmat. Memang itu dalam apa yang sudah kena hurai tadi, ultimately kita perlu hikmat dari Roh Kudus yang akan membimbing kita, yang akan mengajar kita bila masa yang sesuai untuk confront, macam mana confrontation dia, sejauh mana, yang agresif kah, yang soft punya confrontation kah, ataupun instead of confront dan kita perlu comfort orang itu dulu sebelum kita confront masalah dia. Semua tu macam yang itulah sedang kena cakap tadi. Situasi lah, ya, gitu. Kita tidak dapat belajar semua itu. Kita tidak akan dapat jawaban untuk situasi ini. Kita akan terus bagi confront, ataupun untuk situasi ini kita terus bagi comfort. Semua itu memang kita perlu belajar dari pengalaman, dan of course perlu bimbingan dari Roh Kudus lah, hikmat untuk membantu kita. So even an introvert pun akan ada keberanian untuk confront
over the experience of life. Sebab dia tahu sudah. Amen. Kalau macam contohnya situasi itu memang salah. Bagi saya kan, kalau situasi itu memang salah, and kamu tahu dia salah dan kamu tahu kebenaran. As long as apa yang kamu buat itu untuk menegakkan kebenaran, dan bila kamu ada hikmat dan keberanian dari Roh Kudus itu, situasi itu tidak akan jadi salah. Tuhan akan buka jalan untuk kamu konfront dengan orang itulah dengan cara yang betul dan yang terbaik. Begitu. Ya, so jawaban untuk soalan tadi tidak. Ya, tidak. Walaupun kamu memilih untuk konfront. Betul. Oke, Kak, konfront ni kan macam ada orang selalu cakap macam susah sikit lah kan untuk konfront. Sebab konfront ni macam ada senang sedikit. Bila saya dengar lah, dia senang sikit lah begitu. Tapi konfront ni macam susah. Apatah lagi kalau kita mau konfront dengan orang yang lebih tua daripada kita. Kan? Mungkin lagi lah tuh kaki susah melangkah, bergegar-gegar kan. Macam mana Elden? Kau bergegar kah? Macam mana? Macam mana kau mau konfront dengan orang yang lebih berusia dari kau? Kalau saya akan pilih untuk konfront dengan straightforward, dengan tone yang firm dan confident lah dengan dorang. So melalui experience saya dengan orang-orang yang sudah berumur dan makan garam, dorang tidak suka ada filler begitu, filler dalam satu explanation begitu. Dorang suka straightforward. Dia mau begitu. Dia macam cakap pasal minta sesuatu kan, tidak cakap yang saya pilih begini. Dia mau saya mau duit. Contoh. Straightforward. Straight to the point. Straight to the point. Kau memilih untuk begitulah cara kau punya konfront. Iya, dengan bapak saya pun begitu juga. Wow. So, tidak yang mau sweet talk dulu, terus yang straightforward. Gitu. Macam mana Susana kalau kau konfront dengan orang yang lebih tua dari kau, berusia tua? Kalau dari saya lah kan, ikut my experience lah. Memang the main thing yang kita akan do with orang yang berusia dengan umur kita lah kan, kita mesti first of all mesti respect lah kan, mesti respect. Most of all memang that's the main thing in our life. Jadi dari sana itu pun kadang-kadang kalau respect sejak pun tapi susah, itu yang menyebabkan kita susah mengkonfront actually. Jadi dari sana saya punya cara konfront bukan cara macam it's the opposite lah daripada dia. Sebab maybe lain personality kan. Tapi kalau saya akan ikut cara indirectly punya way. So dia punya cara macam kalau orang yang lebih berusia dari saya tu, dia akan saya akan bagi chance dulu dia cakap. Dia ikut macam follow the flow of our talk lah, dua-dua tu. Mata ada masalah tentu kan. Bagi dia chance dulu cakap semua, kasih sampai nokta sudah. Baru saya masuk sikit lah daripada apa yang saya punya pandangan macam tu. Sebab dari sana saya rasa dia boleh berfikir juga bah kalau saya sudah masuk dalam dia punya cerita kan. Macam saya mau mengenal dia juga duluan macam tu kan. So susah sikit kita mau age gap kan. So dari sana saya akan mengenal dia dulu dari sana. So saya akan suntik sajalah apa-apa yang di cadangan begitu make sense macam tu. Ya, sebab saya tidak mau directly dengan dia. Saya tahu memang orang yang berusia memang susah sikit mau sedikit mau dia mau menerima orang lebih muda kan, sebab orang lagi experience memang kamu cakap. So saya akan menggunakan cara indirectly. Cara halus gitu kan. Tapi ada juga orang yang lebih berusia daripada saya, ikut dia punya my relationship dengan dia lah. Contohnya saya dengan JJ, saya rasa macam saya boleh luar anything dengan dia kan. Jadi I think saya just macam it feels like connected lah. Jadi dari sana tidak semestinya saya guna itu way juga. Saya akan ikut dia punya situasi lah. Macam tengok dia punya relationship, bonding macam mana macam tu. Ya, itu saya dari sana.
kalau macam dorang ni dia bagi contoh orang yang dekat, orang yang ibu bapa atau kawan yang lebih ataupun leader dia apa di gereja begitu kan. Tapi ada satu lagi yang susah juga, yaitu apabila dia berpangkat tinggi. Macam mana kita mau konfront dengan dia apabila dia ni ada sesuatu pangkat lah yang betul-betul yang kita sudah orang lain sudah pandang respect dengan dia. Macam mana kita mau konfront dengan dia begitu. Mungkin JJ. Boleh, saya baru mau cakap. Okay, ada connection. Kami ada connection kan? Okay. Aduh. JJ. Kalau saya rasa saya pun banyak belajar untuk dari segi ini. Cara saya bercakap kan selalunya orang boleh dengar kasar lah. Kalau lebih terutama dalam masa saya semua agree. Di belakang agree. Oke. Teruskan. Tapi untuk saya secara personal lah juga kan, saya memang banyak belajar ini selama saya melayani di church. Sebab saya jumpa banyak pemimpin-pemimpin juga, di mana saya juga ditegur dengan cara saya bercakap. So macam mana saya mau handle? Saya berfikir saya sudah cakap dengan baik, tapi bila orang terus ada lagi orang komen. Cara kau tidak betul. Memang kau punya cara kasar. Gitulah. Terutama Pastor Roy lah, dia selalu tegur saya itu untuk yang mula-mula pelayanan untuk tahun yang dulu. Saya memang kena tegur banyak yang itu. Tapi di mana saya nampakkan selalunya orang yang tua ataupun yang berumur dan berpangkat tinggi juga, dorang ada itu pride dorang mau dihormati. Tapi saya percaya untuk semua kita kalangan pun memang mau dihormati. Tapi sebab kita punya konteks sekarang adalah orang yang berumur dan juga berpangkat tinggi. So first macam mana mau menghadapi mereka ni, kita perlu hormat mereka. Bukan sebab kita mau hormat begitu saja, tapi memang itu kita punya essence, kita punya apa yang dalam kita untuk menghormati setiap orang, bukan saja tua ataupun bukan saja yang tua tapi muda juga. So memang dorang perlu itu hormat. So cara kita bercakap dengan mereka tidak sama dengan orang muda. So kita perlu first itu yang tadi itu. Second itu adalah kita perlu hikmat untuk bercakap dengan dorang. Tidak boleh main cakap aja begitu tembak. Tidak, dorang tidak akan terima. Bila kita buat begitu, mereka akan rasa macam yang tadi Ero cakap lah, dorang akan rasa kita kurang ajar begitu. So itulah perlu untuk menghadapi orang-orang yang lebih berumur dan juga pangkat lebih tinggi. Begitu, pangkat lebih tinggi. Saya ingin menggulung. Wow. Jangan menggulung dulu. Sambungan. Okay. Ini secara biblical lah. Secara biblical, saya setuju dari pandangan Gen Z dengan JJ. Gen Y. Dalam Bible ada contoh yang betul-betul mengejutkan saya, dan saya belajar dari pribadi tokoh Alkitab ini, Daniel dan Yusuf. Mereka ini konfront pemimpin pada waktu itu yang jauh lebih tinggi dari mereka. Tapi confrontation itu out from respect. Kita boleh konfront dalam ruang lingkup respect. So maknanya dalam arti kata lain, pangkat, hierarki, umur yang lebih dewasa sebenarnya tidak menghalang confrontation kalau ada pendekatan atau approach yang betul, yaitu respect. Dan cara Daniel dan Yusuf itu sampai mereka dipromote, dapat kedudukan yang tinggi karena mereka konfront cakap perkara yang betul, mereka tidak berkompromi, mereka tidak bengkok-bengkokkan kebenaran, cakap betul-betul apa yang daripada Tuhan. Kalau Daniel itu, Yusuf mentafsir mimpi di hadapan raja. Waktu itu Daniel juga cakap sesuatu yang menafsir mimpi juga daripada Tuhan, dan akhirnya mereka diangkat tinggi, dan itu out of respect. Mereka menghormati authority, mereka menghormati hierarki, dan itu
mengizinkan confrontation berjalan pada masa yang sama, tidak ada halangan. So kita boleh belajar dari tokoh Alkitab inilah. Ya, betul. So kadang-kadang kan ada masa memang kita perlu kasih comfort juga lah. Ketika ada situasi yang kita perlu comfort juga, tapi kita tidak mau mengabaikan itu kebenaran juga. Macam mana nih? Macam mana kita mau, mungkin ada situasi kah ataupun ayat Bible yang boleh kasih relate, cerita Bible yang boleh kasih relate dengan ini keadaan, yaitu kita bagi comfort tapi tidak mengabaikan kebenaran, begitu. Ada? Oke, ada. Contoh terbaik itu ialah dalam Yohanes 8. Yohanes 8 itu ada satu cerita tentang perempuan yang kedapatan berzina, dan pemimpin Yahudi memanipulasikan keadaan itu, membawa perempuan berzina itu di hadapan Yesus untuk mencobai Yesus atau untuk menembak Yesus. Karena betul-betul kedapatan berzina, dan apakah hukuman yang tepat untuk perempuan yang kedapatan berzina ini? Supaya mereka mau menguji Yesus sama ada mau melanggar Taurat atau tidak. Nah, di sini Yesus memberikan comfort. Pada masa yang sama konfront juga. Comfort berlaku ketika perempuan berzina itu tidak dihukum. Dan Yesus berkata kepada perempuan berzina itu dengan penuh kasih, adakah yang menghukum engkau, melemparkan batu kepada engkau? Tidak ada, Tuhan. Akhirnya, aku juga tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu comfort. Tapi kebenaran tidak diabaikan pada waktu itu juga. Karena memang betul dosa tetap dosa. Tapi Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, lempar dulu batu kepada perempuan berzina itu. Dan itu betul-betul menguji hati naluri, hati nurani semua pemimpin Yahudi yang ada pada masa itu. Dan tidak ada seorang pun yang melempar. Karena kebenaran ditegakkan di situ. Jadi kebenaran tidak diabaikan, tapi comfort yang sangat bertepatan yang diperlukan oleh perempuan berzina itu diberikan. So serentak berlaku pada waktu itu. Powerful. Saya sokong dengan pastor. So pastor sebut dari segi Alkitab, kalau secara dunia, bukan dunia lah, sekarang nih, saya boleh sebut itu sebagai comfort confrontation. Ya. So di mana selalu orang fikir confront nih selalu adalah sesuatu yang tidak baik. Tapi actually confrontation boleh dibuat dengan comfort ada di sana bila cara yang kita buat, bila kita confront seseorang tu kan, kita tidak guna emosi. Ya, kita boleh confront orang itu dengan bagi dia comforter lah jadi kepada orang itu. Saya rasakan macam kawan saya cakap tadi lah, ada kawan saya cakap contoh yang terbaik kan untuk comfort dengan confront adalah Roh Kudus. Di mana Roh Kudus tu kan dia boleh kasih comfort kau, dia juga boleh tegur kau. So confront tegur. So saya rasa contoh yang terbaik yang kita boleh belajar kan adalah dari Roh Kudus sendiri. Ya. Contoh kan kalau macam saya dalam pelayanan kan, saya memang jenis extrovert juga, tapi saya juga berfikir juga macam mana saya mau menghadapi orang-orang yang di bawah saya punya kepimpinan di bawah saya. So saya belajar juga macam mana mau confront orang dengan confrontation. So di sana, tapi saya mau confront orang bukan hanya bagi kata-kata yang mau kasih senang dorang saja. Ya, betul. Tapi saya betul-betul menyatakan kebenaran. Di mana contoh saya bagi satu situasi, macam mana saya mau bagi tahu dia bahwa dia boleh mengubah cara dia bercakap dengan lebih baik menyampaikan kepada orang lain, Mbak. Sebab ada orang cakap boleh nampaklah cara dia bercakap sepertinya bagi orang yang rapat dengan dia kan dia okey, Mbak. Okey, mungkin itu cara dia bercakap. Tapi kalau orang yang tidak kenal dia, dorang rasa itu rude. Ya, so bila saya berhadapan dengan begini kan, saya perlu cakap sebab saya leader kan. Kenapa saya perlu confront dia supaya saya bantu dia menjadi lebih baik. So saya akan cakap sama dia bahwa saya
dari hati saya cakap begini, kau memang ada hati untuk melayani. Bukan semua orang ada itu willingness untuk melayani macam dia. Dan itu bukan saya hanya kasih comfort dia begitu saja, tapi memang itu dari hati saya dan saya boleh lihat dia memang boleh melayani, dia memang mau, hati dia memang itu. Tapi macam mana saya mau bantu dia adalah saya bagi tahu dia, kau boleh bercakap dengan lebih baik, kau boleh belajar bercakap, mungkin kau boleh lihat kau punya senior macam mana kau menyampaikan itu benda. Begitu cara saya untuk confrontation. Ya. Betul. Saya bagi tahu nama Kak? Oh, Wow. Oke. ini bukan Gen Z nih. Gen Y aja. Walaupun dia duduk di sana. Ya semua tanya untuk pasti lah, semua tanya lah kan. Bukan tanya lah, semua mau minta kepastian lah. Ada kan dalam Bible tuh di mana ya anak bungsu ini dia kasih habis tuh duit yang kena bagi oleh sulung sama anak sulung. Tidak. Adik-beradik itu kan. Terus kena bagi harta masing-masing. Terus dia kasih habis tuh duit kan. Lepas itu dia datang balik, Dedi dia masih dia itu comfort gitu kan. Dedi dia terima dia balik begitu. Terus abang dia pula marah. Itu macam itu. Oke. Wow. Yang abang dia marah lah. Masih kita kaitkan Dia- dengan comfort dan Abang dia tuh confrontation. confront adik dia tuh kan. Tidak, Dedi dia pula. Iya. Begitu. Yang comfort itu daddy dia, bapak dia Yes. kepada anak Anak bungsu. bungsu, ya. Nah, yang tidak senang dengan comfort itu ialah abang sulung. Iya. Abang sulung tidak senang. Comfort itu bukan hal yang tepat untuk anak bungsu yang telah melakukan dosa besar. Dan itu tidak disenangi oleh abang sulung. Bagi anak sulung itu, yang lebih tepat untuk anak yang seperti itu ialah konfront, punishment, bukan celebration. Tapi seorang bapa yang tahu melakukan comfort atau confrontation itu ialah bapa yang penuh dengan kasih. Maknanya message utama di sini ialah kalau kita mau comfort atau confront itu harus out from love and truth. Jadi disitulah dia punya benchmark itu. Jadi ada dasar kenapa kita comfort, kenapa kita confront ini. So ada yang comfort bukan dari kasih, bukan dari kebenaran. Ada juga yang confront bukan dari kasih, bukan dengan kebenaran. Ada yang coba menunjukkan knowledge dia, betapa banyaknya yang dia tahu dan betapa benarnya dia berbanding semua orang lain. Itu bukan dari kasih lagi. Tapi kita boleh percaya bahwa Bapa ini comfort anak bungsu itu out from love and trust. Haleluya. Dan tapi anak sulung ini tidak dapat menyelaminya. Dan dia katakan kepada anak sulung, semua yang aku miliki milik kamu juga. Tapi anak ini tidak memerlukan confrontation. Ini saya refresh dengan bahasa saya sendiri. Dia tidak memerlukan confrontation karena selagi dia jauh itu, dia ibarat mati. Tapi sekarang dia datang kembali kepada kita, kepada Bapa, itu ibarat hidup semula. Dan itu perlu comfort, perayaan, celebration. Orang yang perlu dikonfront ialah orang yang hampir mati, bukan yang hidup. Tapi dia datang kepada Bapa itu melambangkan kehidupan. Jadi terima, comfort. Dan abang sulung tidak memahami ini. Menjawab soalan. Oke. Wow. Tapi kalau ini bukan bapak anak, ini macam kawan-kawan lah. Oh, kawan-kawan. Kalau dari saya. Bapak anak. Bapak anak. Oke. Teruskan. Iya, kawan-kawan. Tapi kalau contohnya kan ini kawan lah kan, best friend lah konon kan. Dia backstab kita, contoh. Pas tu kita ada dua pilihan tuh kan, confront atau comfort. Tapi sekiranya kita tidak pilih untuk membuat antara salah satu, Macam mana? iya, gimana tuh? Kalau ada Yang konflik membiarkan, basically to let it go lah saja. Biarkan Dan saja untuk di step lagi. berlalu. Basically kasih serahkan kepada Tuhan lah itu situasi, sebab
dia macam out of your control sudah. So kalau aku mau confront dia pun, dia macam saya minta kesian dia. Saya minta kesian dia yang kenapa aku buat begini, kenapa aku begitu dengan saya gitu. Dia macam minta kesian lah. Dia sudah buat gitu dengan saya. So, ya begitu lah. Dia ambil jalan tengah lah ini, tidak comfort, tidak juga confront. Iya. Dia tidak clear di udara. Iya, dia di udara, dia di gray area. Iya, ini reality kehidupan guys, dan soalan ini penting. Dan ini berlaku di mana-mana. So, ada satu orang kawan lah berkata kepada saya. Dia katakan kepada saya, Roy, di mana comfort and confront berlaku pada masa yang serentak. Dan saya katakan kepada dia, di mana? Sebab saya tidak terpikir apa comfort dan confront berlaku serentak. Nah, ini bukan gray area. Ini langsung dia tidak lakukan apa-apa. So, saya mau bandingkan dulu. Dan akhirnya dia menjawab seperti ini. Dalam Bible ini, ada confront and comfort berjalan serentak, yaitu di kayu salib. Comfort yang berlaku di kayu salib ialah Yesus telah menanggung segala dosa umat manusia. Dan itu kelegaan. Itu comfort bagi umat manusia yang percaya Yesus. Karena mereka tidak perlu dihukum. Yesus sudah menanggung hukuman itu. Itu comfort. Tapi pada masa yang sama di kayu salib itu juga dia confront iblis, maut, dan juga dosa. Dia confront. Dia berhadapan dengan penghukuman. Karena manusia tidak mungkin dapat confront hal itu. Hanya Yesus Kristus. Dan berlaku serentak. Dalam arti kata lain, dalam kehidupan ini, kalau Yesus sendiri pun confront and comfort pada masa yang sama, apalagi kita sebagai manusia, untuk hal-hal yang penting dalam kehidupan. Nah, saya tidak katakan bahwa apa yang keadaan kawan ini dari Eldon ini, dia tidak melakukan apa-apa. Itu salah, tidak. Sebab saya percaya dalam situasi tertentu, dia tidak confront, dia tidak comfort, itu merupakan satu hikmat untuk dia berdiam terlebih dahulu. Mana yang lebih sesuai, comfort atau confront. Tapi itu hanya satu tempo berdiam, mencari wajah Tuhan ataupun berpikir dalam satu situasi yang tidak mampu membuat keputusan. Dan disitulah keadaan di mana Tuhan sangat mudah untuk campur tangan. Iya, Selah, yes. Ada momen pause. Dan manusia perlukan itu. Tapi kalau itu berlarutan, tidak diambil keputusan, karena cepat atau lambat, kita manusia perlu membuat keputusan. Ambillah sebanyak masa yang mungkin untuk berpikir. Jangan lakukan apa-apa. Karena di situ adalah momen persekutuan kita dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, hati Tuhan, semua dan sebagainya. Dan saya setuju, dia berdiam terlebih dahulu. Tapi kedengarannya, dia lepaskan keadaan. Dia merelakan apa saja berlaku dengan diri dia. Ditindas terus, ditindaskan, di backstep, terus di backstep lah. Jadi dia tidak ambil apa-apa langkah. Dan itu tidak sehat untuk kawan itu, seseorang itu yang bertindak seperti itu. Tapi sebenarnya langkah itu adalah hikmat dalam situasi-situasi tertentu. Berpikir. Saya harap dia berpikir. Jangan buat keputusan, saya tidak mau buat apa-apa. Dia patut berpikir di situ. Ambil masa itu. Dan akhirnya ada keputusan comfort atau confront. Tidak salah untuk tidak buat apa-apa untuk tempo tertentu. Haleluya. Tapi kalau dia punya mindset secara forgive and forget selamanya contohnya. Iya. Forgive tidak bermaksud tidak confront. Tapi forget itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Dia melupakan dosa-dosa kita dulu. Forgiveness bukan forgetting. Kita betul-betul memaafkan dia, tapi tidak bermakna kita lupa apa yang dia buat. Iya. Iya, tapi forgiveness bukan forgetting. Tapi forgive tuh dia berikan kita ketenteraman. Yes. Dia berikan kita ketenteraman. Forgive. Daripada kita membenci orang tuh, kita tidak tenang, kita forgive dia, dan kita tidak lagi macam ingat-ingat pasal apa yang dia lakukan kepada kita. So, secara otomatis kita forget pasal apa yang dia lakukan itu kepada kita. Kalau secara bukan forget, kita forgive.
kalau boleh forget tuh saya rasa bagus juga pas maksudnya kan dia mampu untuk memaafkan dan melupakan, tapi kebanyakan masa ada yang tidak forget. Kalau situasi Elden nyatakan tadi itu boleh forgive and forget, good, bagus. Lagi itu supernatural bagi saya. Cuma inilah pertanyaan saya, sebab ini yang betray kan. Sekiranya dia berdiam diri kan, dan tidak memilih untuk konfront dengan tuh orang kan, tidak mustahil itu situasi akan berulang. Jadi macam mana kau mau handle tuh? Kalau contoh lah kau di dalam tuh yang orang yang forgive and forget. Jadi macam mana kalau itu benda balik pergi tempat kau mau forgive and forget. Kalau 70 kali dia buat begitu, kau mau buat forgive and forget juga begitu. 70 kali 7. Iyalah, itu cuma soalan membuka minda. Saya pun terfikir begitu. Kalau situasi yang Elden cakap tadi itu backstabbing, how much step kau boleh terima? Adakah 2, 3, 70 kali 7? Ya, kalau kau bayangkanlah kami tikam kau di belakang. Ini persoalan untuk membuka minda saya. Tapi kalau ada kemampuan untuk mengampuni itu bagus. Tapi janganlah pasal kita mampu mengampuni orang lain manipulasi itu keadaan. Saya syorkan forgiveness itu always jadi satu respon kepada setiap orang yang backstabbing. Tetapi forgiveness itu tidak mengabaikan confrontation. Dalam forgiveness ada confrontation. Saya just mau tambah sedikit lah. So tadi Ero ada mention lah, confrontation tu is for growth. Untuk so growth tu bukan saja untuk the confronter, tapi juga untuk orang yang be confronted. So bagi saya bila when we choose untuk forgive and forget kan mungkin bagus untuk kita, tapi dia tidak bagus untuk orang itu. Sebab dia tidak tahu, mungkin dia tidak tahu apa yang dia buat itu salah. Ya. Jadi bila kita confront itu orang, kita mau dia untuk bertumbuh. That's how we show love, and at the same time we show the truth. Ya, so bagi saya begitulah. Dalam arti kata lain, ialah kita sebenarnya membantu orang itu untuk bertumbuh. Karena dia tahu dia silap. Daripada kita biarkan dan dia hanyut dengan tindakan yang salah terus-menerus. Maknanya kau konfront dia, dan dia kehadiran kau konfront dia menjadi berkat untuk dia. Menyadari kesilapan dia itu. Tapi kalau semua orang diam saja, orang itu akan hanyut dengan kesalahan itu dalam kehidupannya. Terlalu sayang untuk dia tidak dikasihi, tidak bertumbuh, dibiarkan. Tapi